Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam Renungan Kristen pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat semalam hingga kami boleh Engkau bangunkan pagi hari ini dengan tubuh yang segar dan sehat. Kami akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini dalam berkat pimpinan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya sebelumnya kami akan mengawali hari ini dengan doa dan renungan pagi. Tuhan akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Renungan pagi kita pada kali ini terambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, judulnya adalah garam dan terang dunia. Nah, kata-kata yang menarik adalah jika garam itu menjadi tawar. Jadi di terjemahan lain itu disebutkan bahwa tidak ada rasanya, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kita ini adalah garam dunia. Tetapi kalau garam itu sudah menjadi tawar, terus artinya bahwa kita tidak garam lagi. Nah, di dalam Bilangan 18 ayat 19 disebutkan ada perjanjian garam. Nah, perjanjian garam itu adalah sebuah ketetapan untuk selama-lamanya. Kalau di dalam Imamat pasal yang kedua ayat 13 disebutkan bahwa setiap persembahan itu harus diberi garam. Jadi garam itu adalah syarat untuk semua korban persembahan. Dan tiap-tiap persembahan yang berupa korban sajian haruslah kau bubui garam. Jadi garam itu bisa menunjukkan untuk waktu selama kita hidup, dan juga merupakan tanda bahwa itu adalah merupakan sebuah persembahan. Nah, di dalam bahasa Jawa itu ditulis begini, yen uyah ilang asine. Nah, kalau sudah tidak asin lagi, berarti memang sudah tidak berarti apa-apa. Lalu kita mau ngapain kalau sudah tidak asin lagi? Kalau seorang guru tidak lagi mengajar, tidak lagi mau mengajar, maka berarti dia bukan guru lagi. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, di ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kata Yesus dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
terang itu harus nampak jelas dan banyak mata yang tertuju padanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kota yang terletak di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Artinya bahwa setiap ada cahaya, sekalipun tinggi, sekalipun jauh, pasti tetap kelihatan. Nah, itu menunjukkan bahwa itulah ciri supaya kita menjadi terang. Saudara, jika kita berada di tengah-tengah orang lain, semua orang yang berada di dekat kita, orang itu mungkin bisa melihat atau mungkin mengagumi kita, atau mungkin bisa meneladan kita dalam kehidupan dari kita. Tetapi ada yang mungkin iri hati, atau mungkin mereka membenci atau mencela. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terang itu artinya bahwa kita ini harus memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Sebab banyak orang yang mengamati dan kita menjadi tontonan. Nah, kalau kita ini menjadi terang, maksudnya bahwa kita ini membawa terang kepada orang lain, menerangi semua orang yang ada di dalam rumah, menerangi semua orang yang bersedia atau mendekat atau datang ke tempat terang itu berada. Nah, untuk apa tujuan supaya terang kita itu harus terus bercahaya? Supaya setiap orang melihat perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik ini untuk memuliakan Tuhan. Ya, berbeda dengan orang Farisi, mereka itu cara hidupnya saleh, menyatakan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupannya, tetapi itu tujuannya adalah untuk memuliakan dirinya sendiri. Tetapi anak-anak Tuhan itu ketika terlihat perbuatan-perbuatan baiknya, sebenarnya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi setiap orang yang melihat kehidupan kita bisa mengatakan bahwa oh, Tuhannya orang Kristen itu ternyata luar biasa, Tuhannya orang Kristen itu baik. Nah, seperti itu. Ketika orang melihat perbuatan baik kita, maka yang mereka lihat seharusnya adalah perbuatan-perbuatan Tuhan, sehingga mereka akan memuliakan nama Tuhan. Nah, di bagian ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu menjadi garam dan terus tetap menjadi asin, dan juga menjadi terang supaya menerangi banyak orang. Sifat dari garam adalah untuk mengawetkan atau mencegah pembusukan. Jadi tugas kita sebagai garam adalah menggarami kehidupan supaya kebusukan-kebusukan atau kebobrokan itu kita hilangkan, dan yang dihadirkan adalah kemuliaan Tuhan. Nah, sedangkan ketika kita menjadi terang, kita akan menyingkapkan kegelapan-kegelapan itu. Jadi dengan kata lain, jangan sampai kita menjadi tidak asin lagi, yang artinya bahwa kita akan menjadi tidak berguna. Dan terang jangan ditutupi, sehingga
terang itu memancar kemana-mana di sekitar orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Jadi kita menjadi orang yang berguna, sekaligus menjadi orang yang membawa berkat untuk orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan kita mengingatkan supaya ingatlah, kita anak-anak Tuhan harus tetap menjadi asin dan tetap harus membawa terang itu, membawa kebenaran itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, karena kami orang-orang yang berdosa, namun Tuhan telah benarkan, Tuhan telah selamatkan, Tuhan telah memerdekakan kami oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami memberikan apa yang harus kami berikan untuk Tuhan, yaitu yang terbaik dari hidup kami bagi Tuhan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus, melalui setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
Dia berfirman, mari